doa yang kita panjatkan tadi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan pada hari ini, kegiatan kita ini. Baik, sebelumnya Ibu ingin untuk merelakskan suasana pada hari ini, Ibu akan memberikan semacam bukan yel-yel ya, atau apa sih lebih tepatnya, ketika Ibu menanyakan apa kabar Anda semua, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa dipraktekkan? Oke. Baik, kita mulai. Bagaimana kabarnya Anda hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena kita muslim semua di sini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini itu langsung dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita pada siang hari ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Anda semua yang belum kenal kepada Ibu, yang belum kenal dengan Ibu, mungkin nanti akan Ibu perkenalkan diri Ibu. Dan sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, yang sudah kenal siapa, yang belum kenal kali siapa, gitu. Kalau nama mungkin pernah kayak gitu kan, pastilah kayak gitu karena masih di sekolah yang sama kayak gitu. Mungkin siapa dulu yang ingin Ibu silakan dulu kepada sudah kenal sama Ibu. Sudah, alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang sudah kenal, ada beberapa yang belum. Nah di sini karena memang ada beberapa yang sudah kenal, jadi mungkin Ibu mengulang lagi ya, gitu kepada yang belum kenal gitu. Perkenalkan, nama Ibu Ria Asmita, ya. Ibu biasa dipanggil Ibu Ria, pasti tahu dong kayak gitu kan karena sudah beberapa. Kalau di sini kan ada anak baru ya, istilahnya, jadi baru beberapa bulan di sini. Nama Ibu Ria Asmita, kemudian Ibu guru BK di sini. Nah nanti bagi siapa yang sudah mau konseling sama Ibu, mau curhat-curhat sama Ibu, silahkan. Ya mungkin sekian itu saja perkenalan dari Ibu. Ada yang mau bertanyakan? Kalau tidak, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada perkenalan masing-masing. Nah di sini perkenalan ini, perkenalan selain nama, itu perkenalannya adalah terkait dengan sikap positif atau sifat positif yang ada dalam diri kita. Ngerti maksud Ibu? Oke, baik, kita mulai terlebih dahulu dari kanan Ibu, perkenalkan nama, kemudian sifat positif apa yang ada dalam dirinya. Perkenalkan, nama saya Ania Setama Syakira dari kelas 81. Sifat positif saya adalah mampu menjadi seorang pemimpin, terbukti dengan terpilihnya saya menjadi ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Merah Sujarni, saya kelas 71. Sifat positif saya adalah suka membantu teman yang sedang kesusahan. Salah satu adalah teman saya yang sedang berpikir. Perkenalkan, nama saya Pia Dwi dari kelas 73. Sifat positif saya itu amanah, terbukti dari SD kelas 4, 5, 6 saya menjadi bendahara kelas sampai pada kelas 7 ini saya tetap menjadi bendahara kelas. Perkenalkan, nama saya Dewi, kelas 92, dan sifat positif saya dapat menjaga rahasia. Teman saya. Nama saya Leila ini dari kelas 84. Sikap positif saya saat saya mengerjakan sholat duha, saya selalu mengajak teman saya. Oke, baik. Terima kasih ya. Itu tadi dari beberapa perkenalan Anda semua yang ada di sini, sikap positifnya, sifat positif yang dimilikinya, mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman lain gitu. Baik, mungkin sini Ibu akan sedikit memberikan pertanyaan gitu kan terkait dengan apa yang kita lakukan pada hari ini gitu. Nah, yang kita lakukan pada hari ini adalah konseling kelompok gitu. Nah, konseling kelompok itu siapa yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Ini tangannya siapa? Oke. Nena sudah, Dewi sudah. Berarti yang lain berarti belum. Berarti ini perdana kalian melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu di sini mungkin akan Ibu ulas kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu mulai dari pengertiannya ya terlebih dahulu. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan konseling yang diberikan melalui Ibu ya sebagai konselor atau sebagai orang yang akan memberikan konseling kepada ananda yang ada di sini, tetapi dalam bentuk dinamika kelompok ya seperti kita lakukan hari ini. Nah tujuannya adalah bagaimana? Tujuannya adalah untuk apa gitu?
untuk bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi terhadap teman-teman kita, gitu. Nanti masing-masing kita itu bercerita terkait dengan permasalahannya, ya. Nanti kita akan mengangkat satu permasalahan yang akan kita selesaikan secara berkelompok, ya, atau secara bersama-sama. Nah, sampai di sini paham terkait dengan pengertian dari konseling kelompok itu sendiri beserta tujuannya? Paham? Nah, oke. Kemudian kita masuk terkait dengan azas dari konseling kelompok itu sendiri. Yang pertama yaitu ada azas ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini adalah bagaimana Ananda semua mampu menjaga rahasia terkait dengan yang dibahas pada hari ini, ya. Jadi harus bisa menjaga rahasia. Kemudian terkait dengan kerahasiaan ini, kayak gitu kan, kita harus mampu sendiri, ya, dalam artian dalam kelompok, kayak gitu kan, untuk bisa tidak menyampaikan hal ini kepada orang lain. Kemudian kita lanjut pada azas kesukarelaan. Nah, datang ke sini tadi atas dasar sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain, dari siapapun. Kemudian berikutnya azas keterbukaan. Nah, Ananda yang ada di sini itu harus terbuka selebar-lebarnya terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Kemudian yang keempat itu ada azas kenormatifan. Nah, azas kenormatifan ini adalah di mana suatu kegiatan itu harus berjalan dengan norma-norma yang berlaku, ya. Dalam artian kita membuat aturan nih. Nah, Ibu sebagai pemimpin kelompok akan membuat aturan bahwa Ananda semua ketika dalam kelompok tidak boleh bercerita ketika teman yang lain menyampaikan pendapatnya. Contoh, ketika Dewi menyampaikan pendapatnya, kemudian Via dan Mirna bercerita, maka itu tidak boleh. Maka itu melanggar aturan dari pemimpin kelompok itu sendiri, aturan dari kelompok kita, kayak gitu. Kemudian lanjut terkait dengan azas kegiatan. Nah, pada azas kegiatan inilah adalah kegiatan inti kita, pembahasan yang nantinya akan kita bahas di dalam konseling kelompok ini, di mana kelompok harus aktif, ya, memberikan masukan, saran, memberikan semacam solusi yang akan dia berikan kepada setiap permasalahan yang ada, permasalahan nanti yang akan kita angkat. Kemudian azas yang terakhir yaitu azas kekinian. Nah, masalah yang akan dihadapi itu adalah masalah kekinian, kayak gitu, bukan masalah waktu kalian bayi, waktu SD dulu atau apa, tidak, tapi masalah yang dihadapi pada hari ini, kayak gitu. Nah, terkait dengan tadi sudah Ibu jelaskan terkait dengan tujuan, kemudian ada pengertian konseling kelompok, kemudian tujuan dari konseling kelompok, kemudian azas dari konseling kelompok itu sendiri. Sudah Ibu jelaskan. Bagaimana dengan Anda semua? Sudah pahamkah dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah. Baik. Oke, mungkin untuk ini ya, karena masih suasana tegang, karena mungkin ada yang baru ya dari anggota kelompok. Kalau yang dua tadi kan sudah pernah mengikuti konseling kelompok. Nah, kalau yang ini ada beberapa yang baru, mungkin untuk meningkatkan ketegangan, ya, mengurangi ketegangan, mungkin kita akan mengadakan games, ya, permainan. Nah, permainan itu bisa Ibu minta dari beberapa dari kalian yang mengeluarkan pendapat, kayak gitu. Permainan apa kira-kira yang akan kita mainkan pada hari ini? Baik, siapa duluan yang akan membagikan inspirasinya, yang akan membagikan pendapatnya? Permainan. Oke, silakan. Permainan cermin gitu, Bu. Jadi dua orang saling berhadapan terus saling mengikuti gerakan masing-masing, saling mengikuti gerakan. Oh, oke. Oke, main mengangkat dan karena di situ terbagi dua kelompok, dan di situ tuh satu kelompok mengangkat dan satu lagi kelompok karena. Di situ tuh kelompok mengangkat ditulis buat pertanyaan didasarkan kata mengapa. Di situ kelompok yang satu lagi tuh dengan jawaban didasarkan karena dan didasarkan koneksi. Silakan. Permainnya itu yaitu 1-2. Jadi dari misalnya ini bilang 1, Dewi 2, dan saya bilang aturan 3, Bu. Jadi saya bilang 2 karena setiap angka ganjil harus dibilang 2. Begitu seterusnya. Oke. Menurut saya cerita si kembar, Bu. Umpamaannya si kembar ini beta beti. Seandainya Ibu bilang beta, semua harus duduk. Ketika Ibu bilang beti, semua harus berdiri. Nanti terdapat 4 kursi.
Jadi permainan ini 5 orang, tetapi kursinya 4. Jadi nanti yang tidak saat ibu bilang beta tidak duduk, yang satu tidak dapat duduk, dia mendapat hukuman. Penilaian selesai sama misalnya saya Devi duduk sama ini, Iya. duduk sama dia. Oke, baik. Terima kasih. Oke, itu tadi ya tadi masukan dari beberapa Anda semua terkait dengan permainan yang akan kita mainkan hari ini. Nah, siapa yang setuju permainan siapa yang akan kita angkat? Mungkin kalau Ibu minta pendapat kembali. Siapa yang dulu mau menunjukkan tangannya bahwa permainan siapa yang akan kita mainkan hari ini? Saya permainan diri. Oke, silakan. Saya permainan diri. Oke, Permainan Devi. Permainan siapa? oke. Permainan Oke, di sini sudah terkumpul ya permainan. Ada 3 permainan yang meminta 1 permainan yang harus dimainkan, kemudian ada 2 orang yang meminta permainan 1 yang akan dimainkan. Berarti secara voting kita mengambil voting itu adalah permainan yang dibuat oleh Dewi. Dimana permainan tadi dibuat anak kembar, yaitu dibuat cerita ya, cerita. Ya, Ibu paham tadi apa yang dimaksud oleh Dewi tadi? Dibuat cerita, nanti ada anak kembar kayak gitu kan. Nah, namanya Beta dan Beti. Ketika ibu menyebutkan karangan ya tentang si Beta, maka kalian harus duduk. Nah, kursi disediakan cuma 4 ya, sementara kalian ada 5. Jadi siapa yang tidak mendapatkan kursi maka dia akan kena hukumannya. Oke, mungkin sampai di sini paham ya permainannya. Oke, bisa kita mulai. Permainannya tadi sudah ibu jelaskan, maka sekarang dengarkan baik-baik. Butuh ketelitian, butuh pendengaran yang jeli ya supaya bisa mengikuti permainan ini. Baik. Pada suatu hari ya, si Betty pergi belanja ke supermarket dan dia menemukan makanan ya. Makanan itu bernama belum lagi. Makanan itu bernama Beta. Oke, kena ya. Jadi ada 1. Oke. Jadi lanjut. Makanan itu bernama Beta. Kemudian si Beta tadi ya, yang makanan namanya Beta tadi dibawa pulang oleh si betis ya. Berarti enggak ini. Berarti dibawa pulang oleh si Betty dan kemudian si Betty tadi ya, si Betty tadi dia mengajak makan si Beta. Oke, berarti yang tidak mendapatkan kursi, berarti pertama tadi ada Dewi, kemudian ada Nena. Oke, baik. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk mereka? Nyanyi. Oke, nyanyi. Oke, dipersilakan kepada Dewi dan Nena untuk menyanyikan sebuah lagu, terserah mau lagu daerah. Kita jangan lupa. Ada apa? Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita dengarkan ya. Ibu kita Pertiwi, putri sejati, putri Indonesia. Itu tadi ya permainan kita ya sedikit agak mengacaukan tadi ya, ada yang kursi jatuh, ada yang ini segala macam gitu. Itu yang membuat kita menjadi rileks untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita ya, tahapan berikutnya itu coba Ananda semua, siapa kira-kira yang bisa memberikan pendapatnya atau hikmah yang dapat kita ambil dari permainan tadi? Saya Bu. Oke, baik, silakan. Dalam permainan tersebut Nina. harus tetap fokus. Oke, lanjut. Dalam permainan tersebut bisa melatih konsentrasi kita. Nah, oke, lanjut. Siapa lagi? Saya Bu. Kira-kira? Dalam permainan tersebut kita bisa belajar mengalah dan ikhlas Bu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada? Siapa? Dewi? Apa tadi permainan kira-kira? Baik, itu tadi ya beberapa manfaat yang bisa diambil. Bagaimana kita melatih konsentrasi kita, belajar kayak gitu, melatih konsentrasi supaya kita bisa
fokus terhadap suatu hal. Nah, kembali fokus ya, kembali ke ibu, perhatiannya ke ibu semuanya. Kita kembali fokus terkait dengan konseling yang akan kita lakukan ke tahapan berikutnya. Mungkin permainan lain akan kita bisa mainkan di dalam kegiatan konseling kelompok lainnya ya. Baik, sekarang kita masuk kepada tahapan inti dari kegiatan konseling ini. Yang pertama yaitu Ananda masing-masing silakan menceritakan setiap permasalahan yang terjadi masing-masing individu. Nah, sebelum Ananda menyampaikan permasalahannya apa, silakan dengarkan dulu pengalaman dari ibu. Ini sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh. Contoh adalah ibu masih belum mampu mengatur keuangan ya. Ibu belum bisa membelanjakan mana yang ibu perlu, mana yang betul-betul ibu butuhkan kayak gitu. Nah, jadi sekarang Ananda semua silakan utarakan pendapatnya masing-masing. Silakan apa keluhan-keluhan yang dirasakan, dan nanti akan kita pecahkan di dalam dinamika kelompok ini bersama-sama kita selesai, dan nanti akan kita angkat satu permasalahan. Baik, oke, mungkin dari kanan ibu dulu. Ibu minta dari Nena terlebih dahulu. Masalah saya Bu, saya sulit belajar saat ujian dan sulit berkonsentrasi gitu Bu. Jadi apa yang saya pelajari itu jarang masuk ke otak saat ujian gitu. Nah, baik. Masalah saya adalah suka dimarahi orang tua padahal saya sudah melakukan yang benar. Oke, baik. Lanjut kepada Kia. Permasalahan saya Bu, bagaimana caranya memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya? Masalah saya, bagaimana cara mengatasi teman pas datang lagi ada butuhnya, setelah tidak butuh seperti tidak kenal. Masalah saya Bu, saya selalu datang terlambat ke sekolah. Bagaimana cara mengatasinya? Baik. Ya itu ya tadi ya, sedikit mengulasi kembali apa yang keluhan yang sedang dihadapi oleh Anda semua terkait dengan Nena tadi kayak gitu kan, bagaimana mengatasi kesulitan belajar apalagi saat ujian, konsentrasinya buyar ya, bahkan tidak bisa masuk pelajaran tadi. Kemudian terkait dengan Mirna ya, selalu dimarahi orang tua padahal sudah melakukan yang terbaik. Kemudian terkait dengan Via tadi juga kayak gitu kan, bagaimana menjaga hubungan yang akrab dengan keluarga yang lain, baik kakak maupun abangnya kayak gitu. Kemudian Dewi tadi menjelaskan permasalahannya Bu, bagaimana cara kita menghadapi teman-teman yang ketika datang ketika dia butuh dia datang, tapi ketika dia nggak butuh sama kita ya udah dia macam nggak kenal aja. Nah kemudian untuk Ilmi, bagaimana cara mengatasi supaya kita nggak terlambat datang ke sekolah. Baik, beberapa permasalahan yang ada tadi, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita angkat pertama kali supaya permasalahan ini bisa kita selesaikan pada hari ini juga kayak gitu. Bukan berarti permasalahan yang lain nggak diselesaikan kayak gitu ya, tapi permasalahan siapa kira-kira yang bisa kita angkat? Acung tangannya, berikan pendapatnya. Kira-kira siapa? Oke, baik, silakan Nena. Masalah Via Bu. Oke, masalah Via. Siapa lagi? Saya Bu, masalah Nena Bu. Nena, oke. Saya Bu, masalah Nena Bu. Saya masalah Nena Bu. Masalah? Nena. Saya Bu, masalah Pia. Oke, masalah Pia. Berarti ada beberapa permasalahan di sini yang memang akan kita angkat, kita voting. Ada 3 yang menjadi permasalahan. Ada 3 orang yang memang ingin mengangkat permasalahan yang akan dibahas oleh Nena nanti. Bagaimana sebelumnya kita minta dulu pendapat Nena, apakah Nena bersedia untuk menceritakan kronologis cerita yang sedang dia hadapi. Bagaimana? Dulu Bu, awalnya waktu SD Tuan Bu, saya rajin belajar, giat gitu Bu. Tapi setelah awal-awal masuk SMP kelas 7 ini Bu, mulai agak pudar gitu Bu, jarang belajar, terus konsentrasi saat belajar itu berkurang, apalagi saat ujian kan Bu. Terus naik kelas 8, saya malah berpikir itu malah semakin parah Bu. Gitu, jadi kayak mana solusi dan apanya Bu? Oke, baik. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Nena, kronologis cerita terkait dengan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Nena yang sebelumnya memang Nena tadi mau ya dan bisa untuk berkonsentrasi dalam belajar, tapi akhir-akhir ini tidak kayak gitu. Nah, siapa kira-kira yang akan mengeluarkan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nena? Sebelum kita memberikan saran atau masukan kepada Nena, kita bertanya terlebih dahulu terkait dengan apa yang
terjadi pada dirinya. Mungkin di sini siapa yang ingin bertanya, silakan. Saya, Bu. Oke, baik, kepada Mirna dipersilakan. Apakah ada yang mengganggu pikiran hingga kamu tidak konsentrasi dalam belajar? Ya mungkin karena banyak yang menghubungi kan Bu, jadi lebih fokus ke HP daripada belajar gitu. Oke, lanjut, ada lagi siapa? Saya Bu. Oke, Pia silakan. Apakah Nena belajarnya waktu mau ujian saja atau setiap ada PR Nena tidak belajar? Awal-awal kelas 7 semalam itu sering belajar. Setiap ada tugas belajar, terus ujian tuh belajar. Tapi akhir-akhir ini jadi jarang belajar, terus belajar itu jadi nggak konsentrasi gitu. Baik, ada lagi? Ya, oke, silakan Dewi. Masuk ke sekolah ini emang niat dari diri sendiri atau dari orang tua? Masuk sekolah ini sih niat dari diri sendiri ya, kan memang karena SMP 6 ini terkenal bagus gitu, terus Adiwiyata juga udah tersebar ya, udah terkenal gitu, jadi memang niat dari diri sendiri. Oke, lanjut, ada lagi terakhir Ilmi dulu, minta saran dari Ilmi. Bagaimana dengan Ilmi? Ada yang mau ditanyakan kepada Nena? Apakah Nena belajar sambil main HP? Iya, sama main HP, karena kan banyak yang menghubungi, jadi fokus ke HP dan terus balas-balas chatting gitu. Oke, baik. Itu tadi ya dari beberapa pertanyaan teman tadi yang sudah dijawab oleh Nena tadi, kayak gitu kan, terkait dengan pertanyaan dari Mirna, kemudian Via, kemudian Dewi dan Ilmi, dan sudah dijawab. Nah, sekarang apa nih masukan dan saran yang akan diberikan kepada Nena untuk bisa berubah dalam artian ada perubahan lah dalam hidupnya supaya dia bisa fokus kembali belajar seperti sebelumnya, kayak gitu. Siapa kira-kira yang akan mengeluarkan pendapatnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, baik, kepada Dewi dipersilakan. Nena masuk awal ke sini kan emang dari niat diri sendiri. Seharusnya Nena lebih meluruskan niat dari awal Nena. Yang kedua, lebih fokus ke depannya. Oke, baik. Itu dari Dewi. Silakan, ada masukan dari yang lainnya? Saya, Bu. Oke, baik, kepada Mirna dipersilakan. Nena lebih baik kalau belajar itu dimatikan HP-nya terus itu dan konsentrasi dalam belajar. Oke, baik. Itu ada masukan lagi? Oke, Via. Saran saya sih ambil manfaat yang pertama, kan sebelumnya Nena kan semangat belajar, mesti ada manfaatnya dong. Nah, jadi diambil manfaatnya itu untuk motivasi ke depannya. Oke, baik. Tambahan dari yang lain siapa? Oh ya, Ilmi silakan. Sebaiknya Nena kalau lagi belajar HP-nya dimatiin atau dititipin ke orang tua supaya belajarnya bisa jadi lebih konsentrasi lagi. Oke, baik. Nah, itu terima kasih masukan dan pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, ini akan dikembalikan kepada Nena. Bagaimana dengan masukan dan saran yang diberikan oleh teman tadi, Nena bisa mengulasnya kembali terkait dengan perubahan Nena ke depannya. Oke, kepada Nena Sebelumnya dipersilakan. Bu, terima kasih sama kawan-kawan karena udah ngasih saran dan bantuannya. Saran dari Dewi tadi itu karena kan lebih fokus lagi ke depan, jadi harus memotivasi diri lagi Bu. Terus saran dari Pia tadi ambil manfaat dari yang dulu-dulu gitu Ya. Bu, jadi agar lebih bersemangat lagi ke depannya. Oke. Terus saran dari Mila tadi kan Bu, kalau mau belajar itu harus matikan HP-nya Bu, jadi itu juga lebih membantu Bu. Dan saran dari Ilmi tadi itu lebih bagus HP-nya kalau lagi belajar itu dikasih orang tua atau dititipkan ke orang tua, itu juga lebih bermanfaat dan lebih bagus Bu. Jadi Nena sendiri juga bakal bisa untuk mendalaminya mungkin. Baik. Baik, itulah ya tadi dari kegiatan inti kita pada hari ini, kayak gitu kan, bagaimana Nena harus mampu merubah pola pikirnya terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih harus konsentrasi belajar, kayak gitu. Apa-apa saja langkah-langkah yang harus Nena lakukan. Nah, seperti saran-saran yang sudah diberikan oleh teman tadi, ketika memang konsentrasi kita terganggu karena handphone, itu handphonenya dikesampingkan dulu, dimatikan dulu atau titip sama orang tua, atau kalau orang tua tidak di rumah kita bisa letakkan di mana, kayak gitu kan, supaya kita bisa fokus belajar. Kemudian kita bisa harus mengambil manfaat
apa sih ketika saya rajin belajar, ketika saya bisa konsentrasi belajar, bisa mampu dalam ujian, maka saya bisa mendapatkan juara kelas dan lain sebagainya. Maka ada manfaatnya di situ kayak gitu. Nah, ketika ada manfaatnya tuh maka kita sudah bisa untuk bisa fokus lagi ke depannya, fokus belajar dan sebagainya kayak gitu. Nah, tambah juga tadi kata Dewi tadi, betul ya, yang seperti disampaikan oleh Dewi tadi, ada niat. Karena memang niat dari awal kita adalah pertama datang ke sini adalah dari pilihan kita sendiri, apalagi di SMP Negeri 6 Kandis ini terkenal sekali ya dengan adiwiyata mandirinya kayak gitu kan. Nah, terakhir ini kita baru dapat sekolah ramah anak kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain kayak gitu kan, bahwa konsentrasi dalam belajar itu ada beberapa langkah yang memang seperti yang kita lakukan tadi. Nah, bagaimana Ananda semua, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan ini? Tidak. Nah, untuk permasalahan Ananda yang lain, ada beberapa orang yang ada di sini yang belum terselesaikan permasalahannya. Mungkin permasalahan ini akan Ibu bantu di kemudian hari, di waktu hari yang berbeda. Kita akan cari hari lain dan kita akan selesaikan ini kembali. Bagaimana dengan kesepakatannya? Setuju? Setuju. Baik. Oke. Untuk ini, untuk apa? Untuk kemudian ketika memang kita setuju dengan keputusan hari ini, kita ini berdoa terlebih dahulu sebelum menutup kegiatan pada hari ini. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dari Ibu. Dalam inilah salah satu contoh konseling yang seperti yang Ibu katakan sebelumnya, konseling cognitive behavior therapy, di mana memang perubahan tingkah laku dari Nena itu akan diproses ke depannya kayak gitu. Bagaimana perilaku Nena nanti, apakah sudah berubah kayak gitu kan, cara dia bisa berkonsentrasi kembali atau tidak, itu nanti akan dikontrol kembali kayak gitu. Jadi sekali lagi Ibu minta maaf, terima kasih atas kesempatan waktunya Ananda semua. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.